more we need to set the rewind. Bab 543, Omong kosong. Tuanmu berdiri, menunjuk ke wajah Raja Zong dan Raja Xiang, dan berteriak, keluarga Yun telah melindungi garis keturunan Kaisar Iblis selama 10.000 tahun, dan pencapaian mereka sama besarnya dengan gunung. Semua orang tahu, deposisi kepala 12 keluarga bahkan lebih penting. Memang pantas, bahkan jika Anda salah, Anda tidak dapat menutupi manfaat 10.000 tahun. Anda tahu alasan mengapa keluarga Yun begitu melemah. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apa masa depan keluarga Yun. Saya ingin bertanya-tanyakan, apa niat Anda ketika Anda tiba-tiba bersatu untuk memaksa keluarga Yun keluar dari 12 keluarga penjaga? Mo Feiyan memiliki senioritas tertinggi di antara 12 kepala keluarga, dan suaranya yang keras serta energinya yang dalam membuat telinga semua orang di aula berdenging. Pangeran Zong tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum, "Seniormu, harap tenang, saya tidak berani memiliki niat apapun. Sebagai pangeran kecil dari keluarga kerajaan iblis ilusi, saya memiliki darah dari Kaisar Iblis Taizu mengalir di tubuhku. Tentu saja, masalah ini penting. Ini demi garis keturunan Kaisar Iblis. Bahkan jika itu berarti membuat banyak orang membenciku, aku harus mengatakannya demi garis keturunan Kaisar Iblisku." Apa yang kamu katakan benar-benar kedengarannya tinggi. Su Xiangnan, kepala keluarga Su, berdiri dan menatap lurus ke arah Raja Huai dan Raja Zong. Meskipun keluarga Su saya ada untuk melindungi klan Kaisar Iblis selama beberapa generasi, ketika itu dalam hal kualifikasi dan prestasi, saya jauh dari yang terbaik. Itu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Yun. Bahkan jika keluarga Yun dikeluarkan dari daftar keluarga wali, maka keluarga lain mana yang memenuhi syarat untuk tinggal? Bukankah ini membuat dingin hati banyak orang di dunia yang setia pada garis keturunan Raja Iblis? Apa yang dikatakan pemimpin keluarga Su benar-benar salah. Pemimpin keluarga Helian berdiri dan berkata dengan lantang, kerja keras keluarga Yun telah mencapai prestasi besar. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini, tetapi apa yang dia lakukan adalah nenek moyang iblis raja akan mati dalam damai. Sungguh kesalahan besar. Keluarga Yun telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya dan telah menerima penghargaan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi jika mereka melakukan kesalahan yang begitu besar, bukankah seharusnya mereka mendapat hukuman yang pantas? Jika mereka melakukan hal seperti itu kesalahan besar, itu bisa terus melindungi keluarga Ren. Bukankah itu berarti semua keluarga penjaga bisa membuat kesalahan sesuka hati dan tidak bermoral? Jika ini masalahnya, di manakah jiwa kepahlawanan leluhur Kaisar Iblis? Di manakah keadilan dari Phantom Demon Code? Inilah yang benar-benar merindingkan hati orang-orang di dunia. Atas nama seluruh klan Helian, saya, Helian Kuang, mendukung penuh perkataan Raja Xiang dan Raja Zong untuk menghapus keluarga Yun dari daftar keluarga penjaga. Kami, keluarga Jiu Fang, juga mendukung dikeluarkannya keluarga Yun dari daftar keluarga penjaga. Seluruh keluarga Namong mendukung kami. Sejumlah besar kekuatan yang mendukung penghapusan keluarga Yun dari daftar keluarga penjaga bergegas ke tempat kejadian, seperti badai yang melanda lautan, suara-suara itu melonjak. Tentu saja, semua suara ini datang dari Dongxi. Pada saat yang sama, beberapa orang yang tidak mengetahui kebenaran, di bawah bimbingan kata-kata, semakin merasa bahwa keluarga Yun tidak lagi memenuhi syarat untuk terus menjadi keluarga penjaga, dan mereka mulai berteriak. Semakin keras teriakannya, semakin banyak orang yang tertular secara alami. Dalam sekejap mata, semakin banyak orang yang tertular. Tiba-tiba, keluarga Yun menjadi sasaran kritik publik, dan seluruh aula dipenuhi dengan suara-suara yang menghapus nama perwalian keluarga Yun. Hanya kekuatan teratas di kota Kekaisaran Iblis, terutama keluarga penjaga di Kiki, yang benar-benar mengetahui segalanya tentang hal itu. Tangisan di telinga mereka semakin keras, dan mereka semua gemetar karena marah. Kekuatan Pangeran Huai sudah itu sangat mengejutkan. Jika keluarga Yun terpaksa pergi lagi, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Tampaknya keluarga Yun tidak lagi cocok untuk terus melindungi Ratu Iblis kecil, kata Pangeran Huai sambil tersenyum. Kepala keluarga Yan Zijing, berdiri dengan galak dan berkata dengan wajah marah, kalian yang memiliki motif tersembunyi, jangan sia-siakan usahamu. Keluarga penjaga kami hanya setia pada garis keturunan Kaisar Iblis. Di seluruh dunia, hanya Ratu Iblis kecil yang bisa memberi perintah nasib keluarga wali saya ditentukan oleh keluarga wali saya.
Apakah keluarga Yun memenuhi syarat untuk terus menjadi keluarga wali atau tidak? Ratu Setan Kecil dapat membuat keputusannya sendiri. Kecuali Ratu Iblis Kecil, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat. Wajah Ratu Iblis Kecil muram. Dia hendak berbicara dengan marah ketika Pangeran Huai memimpin dan berkata dengan keras, kata-kata Tuan Yan benar. Sebagai Kaisar Alam Iblis Ilusi, Ratu Iblis Kecil secara alami memiliki keputusan tertinggi membuat kekuasaan. Tapi, kami raja dan wali keluarga tidak hanya harus setia, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memprotes, terutama pada hal-hal besar yang berkaitan dengan reputasi dan martabat garis keturunan Kaisar Iblis. Kesalahan keluarga Yun tidak diragukan lagi kesalahan besar, tapi Ratu Iblis Kecil masih mengizinkan keluarga Yun untuk tetap berada di antara 12 keluarga penjaga selama 100 tahun, dan satu-satunya hukuman yang mereka terima adalah hukuman kecil. Ini sudah merupakan anugerah besar yang diberikan oleh Ratu Iblis Kecil kepada keluarga Yun, tapi jika dia terus tinggal keluarga Xia Yun terlalu baik hati dan berhati lembut membuat sulit untuk menjadi kaisar yang berkualitas. Seorang kaisar sejati harus jelas tentang penghargaan dan hukuman, dan bahkan tegas dalam membunuh. Kalau tidak, apa? Wajah Ratu Iblis Kecil tenang, tetapi matanya sangat dingin. Sepertinya kamu, Pangeran Huai, lebih tahu bagaimana menjadi kaisar yang baik daripada aku. Wang Kecil tidak berani. Pangeran Huai berkata dengan tenang, keluarga Yun tidak pernah memiliki dendam dengan istanaku. Kepala keluarga Yun masih setengah teman Xiao Wang. Kata-kata ini tidak hanya membuat keluarga Yun tidak puas dan bahkan benci pada Xiao Wang, tidak ada manfaatnya bagi Wang Kecil sama sekali, namun Wang Kecil masih harus mengatakannya. Wang Kecil begitu tulus, semua demi keluarga kerajaan Iblis Ilusiku. Mohon berpikir dua kali, Ratu Iblis Kecil. Wang Kecil juga memohon kepada Ratu Iblis Kecil untuk berpikir dua kali. Pangeran Zong juga berkata dengan ekspresi lurus. Ratu Iblis Kecil, 12 keluarga penjaga tidak boleh tanpa keluarga Yun, sama sekali tidak. Su Xiangan dan Yan Zijing berteriak serempak. Adegan tiba-tiba menjadi kacau. Tak satu pun raja di luar kota Kekaisaran Iblis menyangka bahwa kata-kata tiba-tiba Raja Xiang akan menyebabkan kekacauan besar. Pada saat ini, beberapa orang cerdik sudah secara kasar menemukan sesuatu. Petunjuk. Pada saat ini, seorang raja daerah tua yang merupakan generasi yang sama dengan mantan Kaisar Iblis berdiri dan berkata, raja dan keluarga penjaga sangat mementingkan masalah ini, dan ada perbedaan besar, jadi kita tidak boleh membuat keputusan terburu-buru, jika tidak, semua orang pasti akan merasa kedinginan. Menteri tua, saya punya saran. Ratu Iblis Kecil memandangnya dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Karena lelaki tua ini duduk di kursi timur, dia jelas berada di pihak Raja Kabupaten Huai, dan dia tidak pernah bisa mengatakan apapun yang bermanfaat padanya. Tapi dengan semua pahlawan di dunia di sisinya, dia tidak bisa memarahi menteri tua yang berusia lebih dari 1000 tahun, jadi dia hanya bisa mencibir diam-diam. Senior, tolong bicara, saya mendengarkan. Raja Huai tampak penuh hormat. Pangeran tua berpura-pura menghela nafas dan berkata, raja dan keluarga penjaga adalah landasan dari alam iblis ilusi. Selain Ratu Iblis Kecil, raja dan keluarga penjaga juga memiliki suara terbanyak. Haruskah keluarga Yun melanjutkan? Punya kualifikasi keluarga wali? Sepertinya itu hanya masalah keluarga Yun, tapi nyatanya memang sangat penting. Masalah besar seperti itu tidak boleh diputuskan berdasarkan perasaan dan keinginan pribadi. Dalam hal ini, itu harus diputuskan oleh raja dan keluarga penjaga yang memiliki suara tertinggi. Bantu Ratu Iblis Kecil membuat keputusan bersama. Saat ini, semua pahlawan di dunia berkumpul di sini, dan terserah pada rakyat dunia untuk melihat dengan mata kepala sendiri apakah lebih banyak orang mendukung keluarga Yun dan tinggal di keluarga wali, atau lebih banyak orang meninggalkan keluarga wali. Pihak manapun yang memiliki lebih banyak orang, mereka akan mengikuti maksud saya. Bukankah ini sangat adil? Ratu Iblis Kecil, apa saranmu? Perkataan pangeran tua memang masuk akal, adil dan tanpa celah. Dalam situasi ini, Ratu Iblis Kecil, tidak peduli seberapa keras emosinya, dia tidak akan pernah bisa membantahnya. Di sana, Pangeran Huai mengangguk dengan gembira. Senior, benar sekali. Jika sebagian besar istana kerajaan dan keluarga wali percaya bahwa keluarga Yun masih memenuhi syarat untuk tinggal di keluarga wali, maka saya tidak akan berkata apa-apa dan tidak akan keberatan. Tapi,
Pangeran Huai melirik Yun Qinghong dan tersenyum tipis, jika sebagian besar istana kerajaan dan keluarga penjaga yang bersama dengan keluarga Yun telah melindungi Kaisar Iblis selama 10.000 tahun berpikir bahwa keluarga Yun tidak memenuhi syarat untuk tinggal, lalu jika keluarga Yun terus tinggal, aku pasti tidak akan menerimanya, begitu pula seluruh keluarga kerajaan Iblis Ilusi, dan tak seorang pun di dunia ini yang akan menerimanya. Ini memang metode yang paling adil dan adil. Saya tidak akan menentukan hasil keputusan ini. Pangeran Zong juga mengangguk dan berkata dengan keras. Baiklah kalau begitu. Raja Huai mengangkat tangannya dan berkata dengan tegas, oke. Kalau begitu biarkan biarkan semuanya. Perhatikan baik-baik apakah keluarga Yun memenuhi syarat untuk tinggal. Raja Iblis Ilusi, masing-masing melindungi kepala keluarga-keluarga. Sama seperti saya, mereka yang setuju untuk mengeluarkan keluarga Yun dari keluarga penjaga, silakan berdiri. Panggilan, suara Pangeran Kabupaten Huai baru saja jatuh. Helian Kuang, kepala keluarga Helian, Chiang Baili, kepala keluarga Chiang, Bai, kepala keluarga Bai, Namong Zi, kepala keluarga Namong keluarga, Lin Guyan, kepala keluarga Lin, Jiu Fang Kui, kepala keluarga Jiu Fang, dan Xiao, kepala keluarga Xiao Xifeng dan 60 pangeran dan pangeran semuanya berdiri. Keluarga Yun tidak lagi memenuhi syarat untuk tinggal dan harus diusir. Saya, Helian Kuang, akan menjadi orang pertama yang mendukung. Apa yang dikatakan Raja Huai persis seperti yang aku, Chiang Baili, pikirkan selama ini. Jika keluarga Yun terus tinggal, keluarga Bai saya tidak akan pernah menerimanya. Tujuh keluarga penjaga dan 60 istana kerajaan sudah cukup untuk mengalahkan lawan dalam hal jumlah. Telinganya penuh dengan suara yang meminta keluarga Yun untuk meninggalkan keluarga penjaga. Pangeran Zong mengangkat bibirnya dan berbisik kepada Pangeran Huai, dengan cara ini, Pangeran Huai tidak perlu khawatir Yun Qinghong melakukan hal buruk, bukan? Bahkan jika keluarga Yunnya tidak melakukan apapun hari ini, diusir dari keluarga penjaga, saya bahkan tidak berpikir untuk bersuara dalam upacara akbar ini. Pangeran Huai menyipitkan matanya dan tiba-tiba mencibir, sungguh suasana dan situasi yang indah, sayang sekali jika hanya mengalahkan satu keluarga Yun. Mata Raja Zong berbinar, apa maksud Raja Huai? Tentu saja aku menggunakan kesempatan ini untuk membuat jijik semua pria keras kepala di sisi lain, sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala atau menegakkan kepala selama upacara ini, dan memberitahu Ratu Iblis kecil bahwa aku ingin melakukannya. Betapa mudahnya adalah menggantikannya, hei. Sepertinya Raja Huai sudah tahu apa yang harus dilakukan. Haha, dia layak menjadi Raja Huai. Bisa mengikuti Raja Huai adalah keputusan paling bijaksana dalam hidupku. Raja Zong tertawa bahagia. Tidak ada keraguan bahwa tidak peduli apakah itu keluarga penjaga atau istana kerajaan besar, mereka yang berdiri semuanya adalah orang-orang dari kursi timur. Tuanmu mencibir dan berteriak, mereka yang menentang membiarkan keluarga Yun pergi, semuanya berdiri. Apa menurutmu kami benar-benar vegetarian? Kata-kata tuanmu seperti guntur. Kepala keluarga Su Xiangnan, kepala keluarga Tianxia Xiongtu, kepala keluarga Yan Chengkong, dan kepala istana 40 pangeran kursi timur juga semuanya berdiri, dengan ekspresi wajah mereka, semuanya serius dan marah. Di satu sisi, ada 7 keluarga penjaga dan 60 istana. Selain keluarga Yun, hanya ada 4 keluarga penjaga dan 40 istana kerajaan di satu sisi. Sekilas mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk? Yang lebih jelas lagi adalah orang yang membuat keluarga Yun keluar dari kelompok keluarga penjaga adalah Dongxi. Semua guru menentang membiarkan keluarga Yun pergi. Dengan konfrontasi saling balas yang jelas, bahkan orang bodoh pun harus melihat sesuatu sekarang. Ini jelas merupakan dua kubu yang berbeda. Ini bukanlah perselisihan mengenai apakah keluarga Yun harus tinggal atau tidak, tetapi pada dasarnya, ini adalah simbol pecahnya kedua kubu secara tiba-tiba. Yang lebih jelas lagi adalah kam tempat tinggal Raja Huai jauh lebih kuat daripada kam tempat keluarga Yun berada. Bab 544, adegan tiba-tiba menjadi kacau. Keluarga penjaga yang mendukung keluarga Yun, atau tepatnya, masih setia kepada Ratu Iblis kecil, dan keluarga kerajaan. Meskipun jumlah mereka lemah, mereka tidak jauh lebih lemah, dan mereka berdiri dalam garis keturunan Kaisar Iblis.
Pendiriannya, pinggangnya lurus, dan momentumnya jauh lebih kuat daripada mereka yang memiliki hantu di hatinya, atau bahkan merasa bersalah. Keluarga Yun yang menjadi pusat kekacauan ini selalu tenang, terutama kepala keluarga, Yun King Hong, yang duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Tapi hanya karena dia tidak bersuara, bukan berarti dia tidak berbicara. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, dia sudah mengirim pesan ke Ratu Iblis Kecil Ning Xuan beberapa kali berturut-turut. Ratu Iblis Kecil, tolong kendalikan emosimu. Sekarang jelas bukan waktunya bagimu untuk maju, dan jangan dengan paksa melindungi keluarga Yunku. Pangeran Huai dan yang lainnya lebih suka kamu melakukan ini. Masalah ini akan sepenuhnya ditangani oleh keluarga Yunku. Yun King Hong paling mengetahui temperamen Ratu Iblis Kecil. Bahkan dia dipukuli oleh Ratu Iblis Kecil dan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan. Setelah dia menjadi Ratu Iblis Kecil, temperamennya berubah drastis. Dalam situasi seperti ini, dengan karakternya, jika Yun King Hong tidak segera menghentikannya dengan mengirimkan pesan, dia pasti akan langsung melakukan pembunuhan. Tepat ketika Yun King Hong sedang memikirkan bagaimana menghadapinya dan hendak berdiri, Pangeran Huai tiba-tiba berkata sambil tersenyum, semuanya, harap bersabar sebentar. Mengenai masalah apakah keluarga Yun dapat terus tinggal dan lindungi keluarga, jelas mayoritas mendukung penghapusan keluarga Yun dari keluarga wali. Jadi bagaimana jika jumlahnya besar? Mu Yubai dengan tegas berkata, Pangeran Kabupaten Huai, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menutupi langit hanya dengan jumlah orang yang kamu tarik? Hei! Sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih yang telah melupakan mereka nenek moyang dan meninggalkan nenek moyang mereka. Jika ada 10 kali lebih banyak orang 100 kali lipat, itu hanya sampah yang membuat orang dipandang rendah. Kata-kata Mu Yubai tiba-tiba membuat diskusi di aula menjadi semakin keras. Mo Feiyan memukulnya dengan sikunya dan mengedipkannya dengan tajam. Mu Yubai mendengus dingin dan memalingkan muka. Wajah Pangeran Huai tidak berubah warna, dan dia berkata perlahan, saya tidak mengerti apa yang dikatakan saudaramu, tetapi apa yang dikatakan saudaramu adalah benar. Jumlah yang besar tidak berarti apa-apa. Lagi pula, di dunia iblis fantasi kita, di dunia manapun, bukan kuantitas yang menentukan segalanya, tapi kekuatan. Trik apa yang kamu coba mainkan lagi? Yan Zijing berkata dengan hati-hati. Mereka tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa Raja Huai berbicara mewakili mereka ketika dia mengatakan, jumlah besar tidak berarti apa-apa. Dia pasti punya rencana yang lebih jahat. Maksud saya sangat sederhana. Dari segi jumlah pendukung, kami memiliki dukungan hampir 30% lebih banyak dari Anda. Tapi berdasarkan jumlah saja, Anda pasti tidak akan yakin. Pasti akan ada banyak orang dari penguasa besar, dari seluruh dunia yang tidak akan yakin, maka saya atas nama pihak yang mendukung pengusiran keluarga Yun dari keluarga wali, mengusulkan cara yang lebih adil dan adil, serta lebih mudah bagi Anda untuk meyakinkan. Pada saat yang sama, saya juga memberi keluarga Yun dan Anda kesempatan. Dalam upacara 100 tahun Kaisar Iblis sebelumnya, setiap keluarga penjaga dan istana kerajaan memiliki tradisi tampil di atas panggung untuk memamerkan kekuatan dan keagungan mereka. Ini adalah upacara 100 tahun Ratu Iblis Kecil. Yang pertama, jadi tentu saja sangat diperlukan. Jadi bagaimana dengan ini? Raja Huai mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya sambil tersenyum, kami berdua akan memilih 12 orang untuk berduel. Tentu saja, pertarungan dalam upacara sebelumnya selalu datang dari generasi muda. Lagi pula, anak muda kekuatan satu generasi menentukan status suatu kekuatan untuk 100 tahun ke depan, dan kali ini tidak terkecuali. Rentang usia untuk seleksi adalah di bawah 35 tahun. Jika hasil akhirnya adalah kita menang karena keberuntungan, maka kamu tidak perlu berkata apa-apa, kan? Raja Huai berkata dengan senyuman di wajahnya. Bagus. Saran yang bagus dari Pangeran Huai. Pangeran Zong memuji. Dari segi angka memang kita sudah menang, tapi kalau hasilnya ditentukan oleh adu kekuatan, akan lebih meyakinkan publik. Saya tidak keberatan. Helian Kuang menyetujui dengan lantang. Saran Raja Huai membuat semua orang di kursi timur tersenyum bercanda, sementara wajah semua orang di kursi barat tiba-tiba berubah. Mereka semua tahu betul bahwa guru tidak hanya dikalahkan dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas, dan mereka juga berada pada posisi yang sangat dirugikan. Dongxi memiliki 7 keluarga penjaga,
dan jenius pertama dari generasi muda setiap keluarga pergi berperang. Mereka total adalah 7 orang yang berada di generasi muda teratas di seluruh dunia iblis fantasi. Helianba dari keluarga Helian, Chiang Yanwu dari keluarga Chiang, Bai Jie dari keluarga Bai, Namong Yan dari keluarga Namong, Lin Hanchuan dari keluarga Lin, Jiu Fangyu dari keluarga Jiu Fang, Xiao Donglai dari keluarga Xiao. Semuanya sudah menjadi tokoh terkenal di seluruh dunia iblis fantasi. Di sisi timur, satu-satunya generasi muda di level yang sama adalah Su Zizan dari keluarga Su, Yan Chengkong dari keluarga Yan, Tianxia Liu dari keluarga Tianxia, Mu Hengyi dari keluarga Mu. Keluarga Yun tidak bahkan satu-satunya murid muda yang bisa mencapai level ini. Yun Xinyu juga meninggal secara tragis. Dalam hal kekuatan, Su Zizan dan Helianba berada di peringkat pertama di antara generasi muda dari 12 keluarga. Mereka adalah satu-satunya di pihak guru yang dapat bertahan. Tetapi dengan 2 dan 3 lainnya, yang keenam dalam dunia adalah alam mendalam tirani tingkat keempat dalam istilah Chengkong dan Mu Hengyi. Keduanya hanya berada di alam mendalam tirani tingkat ketiga. Adapun putra kebanggaan dari 7 keluarga lainnya, kekuatan terendah mereka berada di tingkat keempat alam mendalam Tyrant. Ini bukanlah tempat terburuk. Ada total 5 dari 7 putra iblis ilusi di kursi timur yang mewakili generasi muda paling kuat di seluruh alam iblis ilusi. Ditambah 7 jenius dari keluarga 7 penjaga, jumlahnya 12. Inilah sebabnya Raja Huai mengusulkan agar masing-masing partai memilih 12 orang. Hanya ada 2 dari 7 setan hantu di pihak guru. Dan 2 orang ini, yang satu berada di peringkat ke-6, dan yang pertama berada di peringkat ke-7. Para tuan dari keluarga tuan dan tuan istana semuanya mengertakkan gigi. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, bagaimana guru bisa menang? Satu-satunya hasil yang mungkin bukan hanya kekalahan, tapi kekalahan yang membawa malapetaka. Raja Huai memveto keunggulan jumlah mereka. Secara nama, dia sepertinya memberi kesempatan kepada keluarga Yun. Tetapi tujuan sebenarnya jelas untuk mengusir keluarga Yun dan pada saat yang sama mengalahkan semua orang yang tidak berdiri di depan. Dunia keluarga dan istana di sisinya sangat berbahaya. Adapun peraturannya, meskipun berbeda dari kompetisi sederhana di tahun-tahun sebelumnya, namun tetap sangat sederhana. Raja Huai mengagumi wajah para guru dan melanjutkan dengan senyuman. Kedua belah pihak bersaing 1 lawan 1. Yang kalah akan pergi, dan yang menang akan tetap tinggal, sampai salah satu pihak dikalahkan oleh pihak yang lain, begitu seterusnya hingga salah satu pihak kalah telak, dan jika masih ada orang di pihak lain yang berdiri di lapangan, maka pemenangnya secara alami akan ditentukan. Dengan cara ini, pemenang tidak hanya dapat ditentukan dengan cara yang paling adil, dan Anda juga dapat melihat kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak secara sekilas. Jika kedua belah pihak bersaing pada akhirnya dan hanya satu orang yang tersisa untuk bertarung, itu berarti mereka memiliki kekuatan yang sama. Tapi jika satu pihak dikalahkan sepenuhnya, masih banyak orang di sisi lain yang belum sempat muncul. Kalau begitu tapi itu sangat memalukan. Apakah kamu berani menerimanya? Aturan yang dikemukakan Pangeran Huai membuat ekspresi semua guru berubah lagi dan hati mereka bergetar. Jika 1 lawan 1, 12 orang bertarung satu sama lain 12 kali, dan hasilnya ditentukan oleh jumlah kemenangan, maka duel salah tempat. Jika sangat beruntung, pihak guru masih memiliki sedikit harapan untuk menang atau menggambar. Namun meskipun Pangeran Huai sangat yakin, namun ia tetap memilih kompetisi gaya eliminasi ini. Harus dikatakan temperamennya sangat berhati-hati, karena cara ini memang cara yang paling adil dan lengkap. Hal ini menghilangkan kemungkinan terakhir guru menang, dan kesenjangan kekuatan juga dapat terlihat jelas dari banyaknya orang yang tidak berada di lapangan, sehingga benar-benar mempermalukan lawan. Kepala keluarga Kiki semuanya memiliki wajah muram dan gigi terkatup. Pertempuran ini tidak boleh diterima. Jika kamu mengambilnya, kamu pasti akan kalah, dan kamu akan kalah telak. Sekalipun Anda kehilangan momentum jika mundur, Anda tidak boleh menerimanya. Tianxia Xiongtu, yang selama ini tidak mau terlibat dalam pertarungan, akhirnya tidak bisa duduk diam, berdiri dan berkata dengan wajah tegas, Pangeran Huaijun, jangan lupakan identitasmu. Kekuatanmu tidak cukup besar untuk putuskan bagaimana kita melindungi keluarga. Takdir, jadi bagaimana jika kamu menang? Mengapa kamu harus menang? Keluarga Yun akan meninggalkan keluarga penjaga. Pertanyaan bagus dari pemimpin dunia. Raja Huai menyipitkan matanya.
celahnya sesempit pedang. Kalau begitu aku akan memberimu jawaban yang paling jelas, karena jika kami menang, itu akan membuktikan bahwa kami lebih kuat darimu. Antara langit dan bumi, kekuatan dihormati. Semakin kuat Anda memiliki hak untuk berbicara dan mengendalikan. Sebagai orang yang kuat, Anda memiliki kualifikasi untuk memutuskan segalanya, dan yang lemah bahkan tidak memenuhi syarat untuk menolaknya, keputusan yang kuat. Tidak peduli di dunia mana, hal ini berlaku di semua tingkatan. Apakah jawaban ini memuaskan para kepala keluarga di dunia? Setiap kata yang diucapkan oleh Raja Huai dipenuhi dengan ambisinya yang kuat. Segalanya telah mencapai titik ini, dan semakin banyak orang yang mencium sesuatu yang tidak biasa. Yang kuat dihormati. Ini memang hukum paling dasar untuk bertahan hidup di dunia. Ada begitu banyak orang di dunia yang mempraktikkan Suan, dan mana yang tidak mengejar kekuatan yang lebih kuat, dan mana yang tidak bertujuan untuk menjadi yang paling kuat, orang yang kuat di dunia. Kekuatan mendalam Pangeran Huai sendiri tidak boleh diremehkan, dan bawahannya memiliki kekuatan untuk menggulingkan dunia. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan penuh percaya diri dan arogansi, membuat ambisi dunia tidak bisa berkata-kata untuk sesaat. Yun Qinghong, kejadian ini terjadi karena keluarga Yunmu. Hasilnya juga akan menentukan nasib keluarga Yunmu. Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapatmu? Pangeran Huai mengalihkan pandangannya ke Yun Qing, yang telah selama ini terdiam. Hong, katakan langsung padaku, apakah kamu akan menerima persaingan yang sangat adil ini atau tidak? Kakak ipar, kamu tidak boleh menerima ini. Satu-satunya yang bisa memberi perintah dan menentukan nasib keluarga Yunmu adalah Ratu Iblis Kecil. Anak-anak muda itu tidak perlu memperhatikan sama sekali. Mu Yubai berkata dengan sungguh-sungguh. Kata-kata Mu Yubai juga merupakan apa yang dipikirkan semua guru, tetapi begitu dia selesai berbicara, Yun Ce berdiri di depan Yun Qinghong dan berkata dengan keras, ambillah. Kamu harus menerimanya. Bisakah keluarga Yun masih takut padaku? Siapa? Omong kosong. Jenggot Mu Feiyan meringkuk, ini masalah keluarga. Omong kosong apa yang kamu bicarakan sebagai junior? Qinghong, Yu Bai benar. Keluarga Yu Yun tidak perlu memperhatikan masalah ini sama sekali. Aku tidak, saya rasa tidak ada orang yang berani merampasnya. Kamu, keluarga Yun, lindungi nama keluargamu. Bab 545. Hahaha. Pangeran Huai mengangkat kepalanya dan tertawa, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Cek. Keluarga Yun, yang pernah menduduki peringkat pertama dalam keluarga penjaga dan telah terkenal selama ribuan tahun, sekarang bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Sungguh menyedihkan bahwa tidak ada lagi, dan keluarga lain masih diperlukan untuk melindungi mereka. Keluarga Yun seperti itu benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya menatap matanya. Jika bisa terus menjadi keluarga penjaga, itu akan menjadi yang terburuk di dunia. Daji bisa dikatakan bahan tertawaan terbesar di dunia iblis fantasiku. Hahaha. Saudara Yun, jangan dengarkan dia. Su Xiangnan mengerutkan kening dan berkata, dia hanya membuatmu kesal. Kemuliaan keluarga Yunmu dilihat oleh semua orang di dunia, dan tidak ada yang bisa menghapusnya. Aku lebih baik dari orang lain. Saya percaya bahwa depresi keluarga Yun hanya sementara. Dengan Anda, Yun Qinghong, dan perlindungan jiwa heroik nenek moyang keluarga Yun, suatu hari keluarga Yun akan bangkit kembali. Saya sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan kepala keluarga Su. Yan Zijing mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian langsung menyampaikan suaranya yang dalam kepada Yun Qinghong, jangan terima. Untuk keluarga kita dan istana juga akan mengalami kemunduran besar. Di bawah tatapan semua orang, Yun Qinghong berdiri perlahan. Dia tidak panik, dan dia tidak terlihat marah sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Pangeran Huai dan tersenyum tipis. Saya setuju dengan apa yang dikatakan CR, pertempuran ini. Tentu saja keluarga Yunku akan mengambilnya. Apa? Ketiga bersaudara Mu Yubai, Mu Yukong dan Mu Yuqing berteriak pada saat yang sama. Kakak ipar, apakah kamu gila? Kamu tidak gila, kata Yun Qinghong sambil tersenyum. Dia jelas menjadi pusat perhatian, tapi dia yang paling tenang di antara semua orang. Jika seseorang menantangku, keluarga Yunku secara alami akan bertarung. Apakah ini penting bagiku? Nasib keluarga Yun tidak ada hubungannya dengan itu. Selama 10.000 tahun terakhir, keluarga Yun saya telah menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya,
kami telah menang berkali-kali, dan kami juga telah dikalahkan, tetapi kami tidak pernah takut. Jika ada yang berani melawan, keluarga Yunku akan berani mengambilnya. Keluarga Yun kita bisa kalah, dan kita mampu kalah, tapi meski kita kalah total, kita tidak akan pernah kehilangan martabat kita. Kata-kata Yun Qinghong bergema, langsung menyentuh hati, bergema di aula untuk waktu yang lama, membuat banyak orang merasakan kekaguman dan kekaguman yang mendalam di hati mereka. Tuanmu mengangkat tangannya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah menjabatnya, dia akhirnya meletakkannya dan menghela nafas. Oh, aku tahu kamu akan membuat keputusan ini. Kalian semua dari keluarga Yun keras kepala. Yun Changhai adalah, dan begitu juga kamu. Oh, itu saja. Karena kamu memilih untuk bertarung, maka aku, keluargamu, akan bertarung denganmu. Haha, dengan momentum ini, dia masih Yun Qinghong yang sama seperti dia 25 tahun yang lalu. Su Xiangnan terdiam beberapa saat, lalu dia tertawa lega. Kalau begitu, aku, keluarga Su, akan lakukan yang terbaik untuk membantu. Hitunglah aku sebagai salah satu keluarga Tianxia. Tianxia Xiongtu berkata dengan lantang, karena saudara Yun berkata demikian, ayo maju dan mundur bersama. Tentu saja keluarga Yan kita sangat diperlukan. Yan Zijing mengangguk pada Yun Qinghong. Ratu Iblis kecil di atas tahta tetap diam meskipun ada desakan Yun Qinghong. Matanya bersinar saat dia melihat keluarga Yun, Tianxia, keluarga Su, keluargamu, keluarga Yan di sebelah kiri. Ambisi Pangeran Huai, dia sudah mengetahuinya sejak lama, dan dia dapat melihat dengan jelas betapa buruknya situasinya. Dalam situasi ini, 5 keluarga besar ini masih bersedia berdiri di sisinya. Kesetiaan yang tak tergoyahkan, serta semangat kepahlawanan yang meledak bersama dalam situasi kekalahan yang hampir tak terhindarkan ini, membuatnya kesal dan kesal. Saat itu, emosi mengharukan itu muncul dalam keadaan pikiran yang telah membeku dalam kesedihan selama 100 tahun. Hehehehe, Yun Qinghong adalah Yun Qinghong, kata Pangeran Huai dengan sudut mulut yang miring, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Meskipun kamu tahu kamu akan kalah, kamu tidak pernah mau menjadi pengecut. Tapi kamu mengecewakanku. Ada rasa jijik yang mendalam dalam nada datar Yun Qinghong. Ketenangan dan penghinaan seperti ini membuat Pangeran Huai merasa sangat tidak nyaman, dia mendengus dingin dan membuang muka. Pada saat ini, Yun Che melangkah maju dan berkata dengan suara yang cukup keras hingga dapat didengar oleh orang-orang di sekitarnya, Ayah, bolehkah aku menggantikanmu dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Pangeran Kabupaten Huai? Yun Qinghong meliriknya dan mengangguk pelan. Oke, Yun Che mengangkat kepalanya dan menghadap Duke Huai secara langsung. Apa yang dia tanyakan pada Yun Qinghong dan tindakannya membuat perhatian orang segera terfokus padanya. Ratu Setan Kecil telah bertanya kepada Yun Qinghong tentang identitasnya sebelumnya, membiarkan semua orang yang hadir tahu bahwa dia bukan anggota keluarga Yun, tetapi anak angkat Yun Qinghong. Dia baru saja dengan tergesa-gesa berteriak, terima tantangannya, sebelum Yun Qinghong berbicara, yang membuat banyak orang membencinya dan mengejeknya karena tiba-tiba berdiri untuk berbicara dengan Pangeran Huai. Oh, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Pangeran Huai melirik ke arahnya dan tersenyum ringan. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Pangeran Huai, Yun Che berkata sambil tersenyum tidak berbahaya, dalam pertempuran yang kamu usulkan ini, apakah itu berarti jika kita kalah, keluarga Yun kita akan mundur dari daftar keluarga wali? Itu benar, Duke Huai tersenyum mengejek, mengenai alasannya, saya pikir saya sudah menjelaskannya dengan cukup jelas. Oh, Yun Che mengangguk, lalu berkata, lalu, bagaimana jika kita menang? Manfaat apa yang bisa kita dapatkan? Menang, hahaha. Raja Huai memalingkan wajahnya ke satu sisi, lalu menundukkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Orang-orang di meja timur juga tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka bersama-sama mendengar lelucon besar. Bahkan ekspresi gurunya berkedut. Yun Che berkata sambil tersenyum, Apa yang dimaksud Pangeran Huai dengan tertawa? Karena ini adalah duel kekuatan antara kedua belah pihak, akan ada pemenang dan pecundang. Dan di dunia ini, tidak ada duel yang bisa dilakukan oleh satu pihak pasti menang. Jika benar, maka duel ini tidak ada artinya. Karena tidak ada artinya, tidak perlu melanjutkan. Pangeran Huai, benarkah? Senyum Pangeran Huai memudar dan dia menatap Yun Che dengan penuh minat untuk pertama kalinya. Pemuda di depannya sangat tenang dan tenang saat menghadapinya.
Bahkan matanya menunjukkan sedikit kekacauan. Dari tubuhnya, Pangeran Huai samar-samar bisa melihat bayangan Yun King Hong. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Kamu benar. Karena ini duel, maka wajar saja siapapun bisa kalah dan siapapun bisa menang. Tapi bukankah konsekuensi siapa yang kalah dan siapa yang menang sudah cukup jelas? Jika kita menang, apa yang kamu lakukan? Pikirkan, keluarga akan dipisahkan dari keluarga penjaga, dan jika Anda menang, Anda secara alami akan tetap berada dalam keluarga penjaga, dan kami lawan tidak akan berkata apa-apa." "Yang mulia Pangeran Huai, bukankah menurut Anda apa yang saya katakan itu konyol?" Ekspresi Yun Ce berubah, dan dia tiba-tiba menunjukkan senyum mengejek. "Konyol." Pangeran Huai mengangkat alisnya. "Ini bukan hanya konyol, itu benar-benar konyol." Mata Yun Ce menjadi penuh agresi, bahkan menghadap Raja Huai yang bermartabat, dengan warna penghinaan yang jelas dan tak tertandingi. "Jika kita kalah, seluruh keluarga Yun akan menjadi setelah meninggalkan tempat itu di mana mereka tinggal selama 10.000 tahun, nasib puluhan ribu anggota seluruh klan menjadi terbalik, dan konsekuensinya sangat tragis. Dan kamu kalah, dan tidak ada konsekuensi sama sekali." Yun Ce mencibir, bagaimana bisa sesuatu di dunia ini begitu tidak adil? Duel ini bisa dikatakan pertaruhan, dan tawar-menawar di pihak kita adalah nasib keluarga Yun kami, dan kamu, sebenarnya bahkan tidak punya chip apapun. Apalagi yang bisa dibandingkan dengan duel semacam ini yang bahkan tidak memiliki keadilan paling mendasar. Pangeran Kabupaten Huai menyipitkan matanya, dan kemudian tertawa keras, "Hahaha, Yun King Hong, kamu benar-benar memiliki putra yang baik. Kamu sebenarnya tahu cara maju dan mundur, tetapi jika kamu ingin aku menyerah dengan metode kikuk seperti itu, maka itu terlalu konyol. Apakah Anda ingin saya memberi Anda alat tawar-menawar? Baiklah, saya akan memberi Anda hadiah dengan kesempatan ini. Bagaimana kalau Anda memberitahu kami jenis chip apa yang harus kami berikan?" Karena Yang Mulia Pangeran Huai berkata demikian, saya tidak akan bersikap sopan. Yun Ce dengan tegas mengulurkan tangannya, menunjuk ketujuh keluarga penjaga di belakang Pangeran Huai, dan berkata, "Jika kita menang pada akhirnya, maka Helian dan Chiang, keluarga Bai, Namong, keluarga Lin, Jiu Fang, keluarga Xiao, setiap keluarga harus menyerahkan 5 kg kristal berurat ungu kepada keluarga Yun kami dalam waktu 1 bulan. Dan Anda, Pangeran Kabupaten Huai, harus mengumpulkan 20 kg kristal berurat ungu. Berikan kristal denyut ilahi kepada keluarga Yunku." Begitu kata-kata Yun Ce keluar, semua orang di aula tercengang, dan ekspresi 7 keluarga penjaga di kursi timur tiba-tiba berubah. Bahkan otot-otot di wajah Yun King Hong bergetar hebat. Jika mereka kalah, setiap keluarga akan menyerahkan 5 kg kristal ilahi berurat ungu kepada keluarga Yun. Itu adalah 5 kg kristal ilahi berurat ungu, bukan kristal surgawi berurat ungu, dan bukan batu kecubung biasa. 5 kg kristal surga berurat ungu sudah tak ternilai harganya, dan kristal ilahi berurat ungu adalah sesuatu yang bisa disebut sebagai benda suci langit dan bumi. Dalam pandangan dunia lebih dari 99% orang iblis hantu, itu adalah benda suci, benda yang hanya ada di legenda. Benda ini sangat berharga sehingga tidak bisa digambarkan hanya sebagai berharga. 5 kg penuh kristal ilahi berurat ungu bahkan jika keluarga penjaga memiliki level, kekuatan, dan sumber daya tertinggi, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk mengumpulkan 5 kg kristal ilahi berurat ungu. Dengan kekuatan 5 kg kristal ilahi berurat ungu dan warisan keluarga penjaga, mereka dapat dengan mudah mengolah setidaknya 5 tuan di bawah usia 30 tahun. Alasan paling kritis mengapa kekuatan murid-murid muda keluarga Yun anjlok adalah karena sumber daya mereka sangat dibatasi, terutama kristal ilahi berurat ungu. Dalam 100 tahun, mereka belum dapat memperoleh satu pun, sedikit. Jika salah satu keluarga penjaga benar-benar menyerahkan 5 kg kristal ilahi berurat ungu, maka kekuatan generasi berikutnya dalam 100 tahun ke depan pasti akan anjlok seperti keluarga Yun. Dan keluarga Yun, yang telah mengumpulkan sejumlah besar kristal ilahi berurat ungu dari 7 keluarga, sulit untuk tidak bangkit dengan kuat. Terlebih lagi, dia juga perlu menambahkan seluruh 20 kg Raja Huai. Bahkan jika Raja Huai menjarah ke 60 pangeran yang condong padanya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan 20 kg itu, dan jika dia benar-benar seperti itu, jika dilakukan pasti akan membuat banyak pangeran tidak puas bahkan kesal. "Chip," yang diteriakkan Yun Ce lebih dari sekedar mulut singa. Oleh karena itu,
meskipun mereka tahu bahwa pihak mereka tidak akan pernah kalah, ekspresi 7 keluarga besar dan istana pangeran tiba-tiba berubah. Beberapa tuan keluarga gemetar, berharap mereka bisa menunjuk hidung dan kutukan Yunce. Dihadapkan dengan keripik seperti itu, Raja Huai menjadi sedikit gelisah. Dia tersenyum menghina dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Anda memiliki nafsu makan yang besar meskipun usia Anda sudah tua. Namun, jangan katakan bahwa Anda hanyalah anak angkat Yun King Hong. Nak, meskipun Raja Iblis Yun Changhai masih hidup, dia tidak berhak memerintahkan raja ini atau istana keluarga di belakangnya. Mengapa kami harus mendengarkanmu jika kami kalah?" Hah, itu pertanyaan yang bagus dari Pangeran Huai. Kata-kata Pangeran Huai tidak hanya membuat Yunce terdiam, namun suaranya tiba-tiba naik beberapa poin. "Kalau begitu saya akan memberikan jawaban yang paling jelas kepada Yang Mulia Pangeran Huai, karena jika kita menang, lalu buktikan bahwa kami lebih kuat dari Anda. Di dunia, kekuatan dihormati. Semakin kuat Anda, semakin kuat suara dan kendali Anda. Sebagai orang kuat, Anda memiliki kualifikasi untuk memutuskan segalanya, dan yang lemah akan bahkan tidak menolak yang kuat. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan. Ini benar tidak peduli di dunia atau level mana kamu berada." Apakah jawaban ini memuaskan Yang Mulia? Wajah Pangeran Huai langsung menegang, dan semua orang kembali tercengang. Ini adalah kata-kata penuh semangat dan ambisius yang diteriakkan Pangeran Huai sebelumnya ketika dia menghadapi tantangan ambisi dunia. Namun, Yunce tidak mengubah kata-katanya dan mencerminkannya di wajah Pangeran Huai tanpa melewatkan satu kata pun. "Saya ingin tahu apakah Yang Mulia Pangeran Huai masih mengingatnya." Yunce berkata sambil tersenyum, "Oh, jika Yang Mulia Pangeran Huai adalah orang yang menggunakan kata-katanya sendiri sebagai kentut, maka cukup anggap saja aku tidak mengatakannya. Hehe, lupakan saja." Banyak orang di sisi guru tidak bisa menahan senyum. Tuan Mu Feiyan menyeringai dan berkata, Cek, anak ini. Meskipun dia tidak bisa menang sama sekali, meminta 100 kali lebih banyak tidak ada gunanya, tapi dia bisa membuat wajah orang ini jijik. Itu juga menyenangkan." Wajah Pangeran Huai menjadi sedikit gelap dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Di dunia ini, hal yang paling sulit untuk disangkal adalah apa yang Anda teriakkan, karena sekali Anda menyangkalnya, niscaya itu akan menjadi tamparan di wajah. "Anak muda yang sombong, kamu tidak berhak berbicara di sini." Jiu Fang Kui, kepala keluarga Jiu Fang, tidak tahan lagi dan berdiri dan meraung. Menghadapi 5 kilogram kristal ilahi berurat ungu, tak seorang pun di seluruh alam iblis ilusi bisa tetap tenang. "Yang Mulia Pangeran Huai, abaikan junior ini." He Lianpeng berkata dengan sungguh-sungguh, "Yunce, kamu pikir kamu ini siapa? Kualifikasi apa yang harus kamu teriakkan di depan Pangeran Huai? Keluar dari sini." Hahaha. Yunce mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Raja Huai dan keluarga penjaga ketujuh dengan rasa jijik dan cemoohan di wajahnya. "Jika kita kalah, keluarga Yun akan kehilangan 10.000 tahunnya, misi, status dan kemuliaan. Tetapi bahkan jika kami, keluarga Yun, menghadapi akibat yang begitu kejam, kami masih berani bertarung meskipun berada pada posisi yang sangat dirugikan. Dan kamu hanya kehilangan 5 kilogram kristal ilahi berurat ungu. Dibandingkan dengan kejayaan keluarga Yun kita selama puluhan ribu tahun, apalagi 5 kilogram, bahkan 500 kilogram, tidak layak disebut. Sayang sekali, alangkah kasihan." Ketika mereka berteriak-teriak untuk mengusir keluarga Yun kami, masing-masing menjadi lebih bersemangat daripada yang lain. Namun, ketika dia memiliki keunggulan absolut dan dihadapkan pada tawar-menawar yang jauh lebih kecil daripada puluhan juta keluarga Yun saya berkali-kali, dia masih bertingkah seperti ini. Cek. Sungguh konyol dan menyedihkan. Disebut 12 keluarga penjaga bersama dengan sekelompok keluarga seperti itu membuatku merasa malu pada keluarga Yun kita. Anda, dan kamu, Pangeran Huai. Yunce mengabaikan tatapan membunuh dari kepala keluarga, menatap Pangeran Huai dan mencibir, "Sesekali, kamu memanggil sekelompok orang untuk mengusir keluarga Yun kita, setiap saat dan kemudian kamu bertengkar, sesekali kamu melakukannya demi seluruh keluarga. Alam iblis ilusi, kupikir kamu sangat berani, tapi ternyata tidak lebih dari ini. Aku hanya mengusulkan tawar-menawar yang jauh lebih kecil dari kami, tetapi kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyetujuinya, dan kamu masih membutuhkan orang-orang di belakangmu untuk menuntut perlindungan. Hehe, dibandingkan dengan ayahku, oh tidak,
sekarang sepertinya bahwa kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan ayahku. Setelah mengatakan itu, Yun Che bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Pangeran Huai. Dia menoleh ke Yun King Hong dan berkata, "Ayah, menurutku lebih baik tidak berkompetisi dalam kompetisi ini. Ada sekelompok pengecut konyol di sisi lain. Jika Anda bersaing dengan mereka dengan serius, mereka hanya akan mengalahkan keluarga Yun kita." Level Bab 546. Ekspresi Pangeran Huai, yang selalu setenang air, seolah-olah segalanya terkendali, berubah menjadi pucat untuk pertama kalinya. Hahaha, anak laki-laki yang luar biasa. Melihat ekspresi Pangeran Huai tiba-tiba berubah jelek, tuanmu tertawa bahagia tanpa ada keraguan. Awalnya, pihak mereka selalu ditekan oleh Raja Huai, dan mereka sangat ditekan hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Sekarang Yun Che maju, dia memaksa 7 keluarga lawan untuk melakukan kekerasan dan membuat Raja Huai terlihat kalah. Itu sungguh sangat menyegarkan. Semua orang menyadari bahwa mereka telah meremehkan pemuda ini. Saat menghadapi Raja Huai, ekspresinya selalu tenang dan tenang, momentumnya tidak berkurang sama sekali, dan kata-katanya sangat tajam, membuat Raja Huai tidak bisa berkata-kata dan membuat ketujuh kepala keluarga gemetar. Yang lebih mengesankan lagi adalah dia sangat berani. Orang yang berdiri di seberangnya adalah Pangeran Huai. Dia adalah kepala rumah yang melindungi kepala rumah, dan merupakan sosok yang bahkan sangat ditakuti oleh Ratu Iblis Kecil. Yun Che hanya penuh energi saat menghadapinya, tapi dia justru memarahinya dengan bebas dan tidak bermoral. Pangeran Kabupaten Huai yang bermartabat dimarahi sebagai orang yang berjerawat dan pengecut yang tidak layak dibandingkan dengan ayahnya, matanya yang menghina dan nada menghina cukup jelas untuk dilihat dan didengar siapapun. Berdasarkan beberapa kata Yun Che tadi, Pangeran Huai sudah mengembangkan niat untuk membunuhnya. Jantungnya berdebar kencang, dan dia dengan cepat memastikan kekuatan bertarung di sisinya, serta 12 orang terkuat di sisi lain yang bisa bertarung. Kemudian dia mempertimbangkan berbagai kemungkinan faktor yang tidak pasti dan sampai pada kesimpulan, ada di pihak Anda, di sana sama sekali tidak ada peluang untuk kalah. Lalu, hanya ada satu penjelasan yang bisa dia pikirkan. Yun Che di depannya jelas-jelas sengaja berpura-pura tekun dan kuat, untuk membuatnya takut, agar terhindar dari pertarungan yang bisa menekan lawan hingga ke titik tidak ada martabat. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Memikirkan hal ini, Pangeran Huai segera menenangkan diri dan berkata ke punggung Yun Che, "Yun Che, pertunjukan tunggalmu terlalu buruk. Apakah aku mengatakan bahwa aku tidak berani menyetujuinya?" Oh, Yun Che berbalik, dan warna aneh muncul di matanya, meski hanya sesaat. Mata Pangeran Huai begitu tajam, dan dia masih menangkapnya dengan jelas, dan dia tiba-tiba mencibir diam-diam, "Itu memang begitu. Jadi, Pangeran Huai, kamu setuju?" Yun Che berkata dengan sungguh-sungguh, lalu mengangkat alisnya dan tersenyum ringan, "Namun, sepertinya tidak ada gunanya bagimu, Pangeran Huai, untuk setuju. Kamu mewakili 7 keluarga penjaga di belakangmu. Hehehehe." Raja Huai telah sepenuhnya memulihkan sikap santai sebelumnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak pernah benar-benar takut pada siapapun dalam hidup saya, apalagi apa yang disebut alat tawar-menawar yang Anda usulkan. Yang disebut alat tawar-menawar ini adalah sangat penting bagiku, apapun itu, tidak masalah, karena raja ini tidak akan pernah kalah, hahaha." Pangeran Huai tertawa, tidak terlalu keras, tapi penuh arogansi yang dalam. Dia berbalik dan berkata kepada 7 penjaga, "Kepala keluarga, apakah Anda keberatan?" "Jika Yang Mulia Raja Huai tidak keberatan, tentu saja kami juga tidak keberatan." Semua kepala keluarga mengangguk, memandang Raja Huai yang bertekad. Mereka juga menjadi tenang dan berpikir pada saat yang sama. "Ya, jika kita mengikuti aturan yang diusulkan oleh Raja Huai dalam duel, bagaimana pihak Anda bisa kalah?" Kesenjangan kekuatan komprehensif antara generasi muda di kedua belah pihak sangat besar, belum lagi kemungkinan kekalahan di pihak kita. Meski kita hanya bisa bertarung dengan 6 orang, kita pasti bisa mengalahkan 12 lawan. Belum lagi 12 lawan 12. Jadi apa yang disebut sebagai alat tawar-menawar yang diusulkan oleh Yun Che terdengar luar biasa, tetapi pada dasarnya itu hanyalah hiasan yang tidak akan pernah terwujud. "Apakah kamu mendengar itu?" Pangeran Huai menyipitkan matanya dan menatap Yun Che, "Kami sudah memiliki apa yang disebut chip yang kamu inginkan. Bisakah permainan yang menentukan nasib keluarga Yunmu dimulai? Atau kamu masih mencari yang lain alasan untuk menundanya?"
Bagaimana dengan menundanya? Penundaan. Yun Che tampak terkejut, mengapa ditunda? Saya telah menyetujui permainan ini dari awal hingga akhir, dan saya sangat ingin permainan ini segera dimulai. Namun, karena Pangeran Huai juga tahu bahwa permainan ini terkait dengan takdir dari keluarga Yun saya, maka keadilan proses dan pelaksanaan hasil juga penting. Kompetisi ini harus memiliki notaris yang paling berwenang. Setelah Yun Che selesai berbicara dengan benar, dia menghadap Ratu Iblis Kecil dan membungkuk Ratu Iblis Kecil. Dalam game ini, silakan saksikan seluruh proses dan hasil akhirnya, dan umumkan hasil akhirnya kepada penonton setelah pertandingan, bahkan nyatakan kepada dunia. Ratu Iblis Kecil memandang Yun Che dengan saksama, dan untuk beberapa saat, suaranya sedingin es, apakah keluarga Yunmu dapat terus menjadi penjaga keluarga di seluruh dunia? Hanya aku yang bisa memutuskan. Mengenai orang-orang dari keluarga Yun Anda, sekalipun 10 kali lebih banyak, jika saya tidak setuju, tidak ada yang berhak mengganggu nasib keluarga Yun Anda. Dan jika permainan dimulai dan Anda kalah pada akhirnya, Anda akan melakukannya harus mengikuti chip pra-pertandingan dan kamu tidak akan bisa terus menjadi keluarga penjaga. Pada saat itu, aku tidak akan bisa menjagamu. Meski begitu, apakah kamu yakin masih ingin bertarung? Kita harus bertarung. Yun Che berkata tanpa ragu-ragu, permaisuri setan kecil sangat menghargai kita. Kami, keluarga Yun, sangat berterima kasih. Tapi apa yang kita perjuangkan kali ini bukan hanya nasib keluarga, tapi juga martabat keluarga. Jika kita tidak bertarung, bahkan jika Ratu Iblis Kecil begitu ramah dan mengizinkan keluarga Yunko untuk terus berada dalam posisi wali, akan ada lebih banyak suara yang meminta keluarga Yun kita untuk pergi, dan dunia akan memandang rendah kita. Keluarga Yun kita bertekad untuk menggunakan pertempuran ini, biarkan mereka yang memiliki motif tersembunyi tutup mulut selamanya. Kata-kata Yun Che sangat menyentuh hati sanubari keluarga Yun. Mereka mengepalkan tangan dan mengangguk. Mereka tidak bisa lagi berpikir bahwa dia impulsif dan ceroboh. Ratu Iblis Kecil mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya, menatap Yun King Hong. Yun King Hong mengangguk perlahan ke arahnya. Oke, Ratu Iblis Kecil berdiri, dan aura seperti laut langsung memenuhi setiap sudut. Dia berkata dengan kata-kata yang menggetarkan hati, kalau begitu, Ratu ini, aku secara pribadi akan menyaksikan pertempuran ini. Duel ini, jika keluarga Wang menang, keluarga Yun akan kehilangan kualifikasi untuk melindungi keluarga. Jika keluarga Yun menang, maka masing-masing dari 7 keluarga, Helian, Chiang, keluarga Bai, Namong, keluarga Lin, Jiu Fang, dan keluarga Xiao, harus dalam 1 bulan, kamu harus mengumpulkan 5 kg kristal dewa berurat ungu dan memberikannya kepada keluarga Yun. Dan Pangeran Huai, kamu harus mengumpulkan 20 kg kristal dewa berurat ungu masing-masing dalam waktu yang sama dan memberikannya kepada keluarga Yun. Ini adalah alat tawar-menawar yang telah kamu sepakati. Tidak peduli siapa yang kalah, kamu tidak boleh menyesalinya. Jika tidak, aku akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskanmu. Terima kasih, Ratu Iblis Kecil. Yun Che berkata keras mengikuti suara Ratu Iblis Kecil, lalu berbalik dan menghadap semua orang di aula, dan semua saudara, saudari, dan seniorku yang datang dari seluruh dunia dan menjadi milikku alam iblis ilusi, juga silakan saksikan bersama. Ada pahlawan di seluruh dunia yang menyaksikannya bersama. Jika yang kalah berani menarik kembali kata-katanya, maka dia akan benar-benar kehilangan mukanya. Setidaknya keluarga Yun kita tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, benda. Petik 2. Disaksikan oleh seluruh pahlawan di dunia, tidak diragukan lagi ini adalah saksi yang paling kuat. Hasil duel ini juga akan tersebar ke setiap sudut alam iblis ilusi karena kehadiran para pahlawan. Jika di bawah kesaksian dan kesaksian seperti itu, pihak yang kalah menyesal dan berbuat curang, maka seperti yang dikatakan Yun Che, wajah seluruh keluarga akan hilang sama sekali. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan sangat baik. Untuk disaksikan oleh Ratu Iblis Kecil dan semua pahlawan di dunia, sungguh tidak ada yang lebih baik. Mata Pangeran Huai menyipit. Semakin tegas dan bersemangat Yun Che muncul di sini, dia menjadi semakin tenang dan santai, karena menurutnya, ini jelas merupakan tanda bahwa pihak lain sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan keluarga Yun dengan cara ini dalam situasi di mana dia tahu bahwa dia pasti akan kalah. Dapatkan sedikit martabat terakhir. Dia menghabiskan seluruh kebijaksanaan hidupnya, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara atau kemungkinan apapun bagi pihak lain untuk membalikkan keadaan.
Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ratu Iblis kecil melambaikan tangannya, matanya sedingin bintang. Aku akan memberi kalian berdua 300 napas waktu untuk bersiap dan memutuskan siapa yang akan bertarung. Akan ada 12 orang di sana, masing-masing pihak, dan usianya tidak boleh lebih dari 35 tahun. Nanti, saya pribadi akan memilih tempat kompetisi untuk Anda. Aku menuruti kemauan Ratu Iblis kecil. Pangeran Huai menangkupkan tangannya dengan santai, tapi tidak melakukan apapun. Dia memandang keluarga Yun di waktu luangnya. Dia sudah tahu siapa di pihak mereka yang berpartisipasi dalam perang, dan tidak perlu membuang waktu untuk memilih. Yun Ce kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi hati-hati di wajahnya. Wajah Xiao Yun sudah memerah dan putih karena kegembiraan. Lagi pula, saat ini, duelah yang mempengaruhi nasib seluruh keluarga Yun. Dia berkata dengan sangat gugup, "Saudaraku, benarkah, apakah ini baik-baik saja?" Alis Yun Ce bergerak dan dia berkata kepada Yun King Hong, "Ayah, apakah kamu percaya padaku?" Yun King Hong memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah anakku. Jika aku bahkan tidak percaya padamu, siapa lagi yang bisa aku percayai di dunia ini?" Yun Ce merasa hangat di hatinya dan tersenyum, "Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan kepercayaanmu." Yun King Hong menggelengkan kepalanya, "CR, kamu tidak perlu memberikan terlalu banyak tekanan pada dirimu sendiri, dan kamu tidak perlu membebani dirimu sendiri dan dipaksa dalam situasi ini. Permainan ini adalah tentang menang atau kalah. Jadi bagaimana jika kita kalah? Lalu bagaimana jika kita dikeluarkan dari posisi wali? Selama keluarga kita masih ada, keluarga Yun akan bangkit kembali dimanapun berada. Jika kita menang, semua orang akan bahagia. Tapi jika kita kalah, kita juga bisa kalah." Kata-kata Yun King Hong membuat ketegangan di hati Xiao Yun seolah tersapu oleh angin. Wajahnya menjadi rileks, dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Ayah, apa yang kamu katakan bagus. Benar, bahkan jika keluarga Yun kalah, ayah, ibu, dan kakak laki-laki tertua semuanya masih di sini, maka tidak ada yang perlu ditakutkan." Hehe, Yun Ce tertawa, dan dia berkata dengan sangat serius, "Ayah, ibu, Xiao Yun, jangan khawatir. Meskipun, apakah kita bisa memenangkan permainan ini atau tidak, saya tidak punya sesuatu yang terlalu besar. Tapi saya jamin kamu bahwa bahkan jika kami kalah, kami tidak akan pernah diusir. Martabat keluarga Yun kami tidak akan ternoda sedikit pun. Meski begitu, bahkan jika kami harus pergi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan setuju." Xiao Yun berkedip keras, dengan ekspresi terkejut dan kebingungan di wajahnya. Sebagai perbandingan, keluarga Su, keluarga Yan, keluargamu, dan keluarga Tianxia lebih gugup dibandingkan keluarga Yun. Hentikan perang. Dalam pertempuran ini, Anda adalah kekuatan inti pihak kami. Anda harus ingat bahwa ini bukan hanya tentang keluarga Yun. Anda harus melakukan yang terbaik. Su Xiangnan berkata kepada putranya, berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik." Su Zizan tampak bertekad. "Cheng Kong, tentu saja kaulah yang memperjuangkan keluarga Yan kami. Ingat, jangan bermalas-malasan hanya karena mengira kami akan kalah. Pertarungan ini tidak hanya terkait dengan nasib keluarga Yun, tapi juga masa depan dan masa depan keluarga Yan, martabat keluarga Yan kita. Bahkan jika kita dikalahkan, saya akan kalah telak. Kalahkan sosok heroik keluarga Yan saya." Yan Zijing meraih bahu Yan Cheng Kong dan berkata, "Ya, saya tidak akan pernah mempermalukan keluarga Yan." Yan Cheng Kong mengangguk dengan berat. "Lao Liu, kamu akan datang nanti." Tian Xia Xiongtu hanya mengucapkan kalimat samar, tapi matanya menjelaskan segalanya. "Lao Liu, tidak peduli siapa lawanmu, jangan pernah menahan diri," kata orang nomor 1 di dunia itu. "Saudara 6, ayolah." Nomor 7 di bawah langit tampak gugup. "Ayah, jangan khawatir, semuanya, aku tahu apa arti pertempuran ini." "Beraninya kamu mengendur." Nomor 6 di bawah langit berkata dengan ekspresi hati-hati. "Heng Yi, kamu adalah anggota paling menonjol dari generasi muda keluargamu kami. Kali ini, kamu akan bertarung atas nama keluarga. Lawanmu jauh lebih kuat dari kami. Apakah kamu takut?" Mu Feiyan berkata secara langsung. Mu Yubai, Mu Yukong, dan Mu Yuking belum menikah, dan mereka tidak memiliki anak. Mu Hengyi ini adalah cucu tertua dari tetua ketiga.
Jangan khawatir, kepala keluarga, meskipun kultivasiku dangkal, tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkanku. Mo Hengyi berkata dengan momentum yang besar. Keluarga Su, keluarga Yan, Tianxia, keluarga Mu, dan keluarga Yun masing-masing memiliki 1 orang. 7 orang sisanya berasal dari istana pangeran. Di antara 7 orang ini, 2 berada di peringkat terbawah. 7 putra iblis hantu, dan dipilih secara alami, 5 raja lainnya banyak terjerat. Dalam suasana tegang dan khusyuk, 300 napas berlalu dengan cepat. Saatnya telah tiba. Ratu Iblis kecil, yang menutup matanya dalam diam, membuka matanya, lalu terbang dan pindah ke tengah aula dalam sekejap. Di bawah jubah abu-abunya, lengan giok seputih saljunya memancarkan cahaya api merah yang menyala-nyala. Dalam sekejap, sebuah cincin merah dengan diameter 100 kaki tercetak dalam di lantai batu giok di tengah aula. Cincin merah menyala itu terdiri dari api kecil namun abadi yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai aula inti dari seluruh alam iblis ilusi, setiap batu bata dan ubin di sini sangat sulit untuk dihancurkan. Tidak banyak orang di seluruh alam iblis ilusi yang dapat meninggalkan bekas sebesar itu di sini dalam sekejap. Ini juga mengapa dalam semua upacara Raja Iblis sebelumnya, ke-12 keluarga dan istana kerajaan telah bertarung di aula utama, tanpa perlu mencari tempat lain. Cincin ini adalah arenanya. Dalam duel antara kedua belah pihak, jika salah satu pihak mengaku kalah, jatuh ke tanah lebih dari 10 napas, atau tersingkir dari ring, itu akan dianggap kalah. Bersambung.